Baik, perkenalkan nama saya Clarissa Mokhtar. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan manajemen dalam konteks Global Revolusi Industri 4.0. Bagian 1. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi atau semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal. Yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. 2. Manajemen. Dalam menjalankan usaha, organisasi memerlukan koordinator atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Ketiga, pemegang saham dan dewan direksi pada sebuah perusahaan publik yang besar. Pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Modal dan peralatan fisik organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Unsur-unsur dari lingkungan eksternal. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen atau pelanggan menukarkan sumber daya yang dimiliki yaitu uang dengan produk atau jasa. Kedua, pemasok. Pemasok organisasi tergantung pada pemasok yang menyediakan semua kebutuhan untuk proses produksi karena organisasi mengambil atau membeli input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, serta tenaga kerja dari lingkungan luar. Ketiga, pesaing. Pada berbagai usaha atau bisnis, tidak terlepas dari pesaing. Dalam rangka menaikkan pangsa pasar, organisasi dapat melakukan dua cara, yaitu cara pertama mendapatkan lebih banyak konsumen, kedua dengan mengalahkan pesaing untuk memenangkan pasar. Untuk itu, organisasi harus menganalisis pesaing dan menetapkan strategi tertentu agar menang dalam persaingan. Yang terakhir, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan tertentu. Setiap organisasi memiliki kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Unsur-unsur dari lingkungan eksternal yaitu lingkungan umum. Elemen-elemen lingkungan umum meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang pertama, variabel sosial. Antara lain, demografik, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar salah, dan tugas wajib. Variabel ekonomi. Kondisi ekonomi pada umumnya mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dalam kondisi pasar.
Variabel politik, berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. Proses politik mencakup persaingan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasaran sendiri. Variabel teknologi meliputi perkembangan baru dalam produk atau proses serta pengetahuan seperti fisika, pengetahuan aktivitas organisasi. Strategi menghadapi lingkungan. Yang pertama, mempengaruhi lingkungan khusus, misalnya menggunakan promosi dan iklan mempengaruhi konsumen. 2. Monitor lingkungan umum, misalnya mengamati perubahan variabel demografik, sosial, dan ekonomi. Ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. Bagian 2, tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Revolusi industri, tantangan manajemen dengan referensi survei oleh pihak Grand Hotel Jambi. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan proses. Jadi, revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproses suatu barang. Revolusi industri 4.0 juga menginteraksikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Sisulga dalam Yaya 2018 menyatakan bahwa industri 4.0 digunakan pada 3 faktor yang saling terkait, yaitu 1. Digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks. 2. Digitalisasi produk dan layanan. 3. Modal pasar baru. Red et al. 2013 menjelaskan industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. 1. Peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. 2. Munculnya analisasi, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. 3. Terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. 4. Perbaikan industri transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Bauer dan Dwi 2015 menyebutkan dalam mengimplementasikan industri 4.0 pada komponen tenaga kerja labor harus memenuhi 1. Kolaborasi manusia dengan robot. 2. Kontrol dan kendali jarak jauh. 3. Manajemen kerja digital. 4. Otomasi pengetahuan kerja. Tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Irianto 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0 yaitu kesiapan industri, tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, diversifikasi, dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan yang terakhir integrasi usaha kecil menengah UKM dan kewirausahaan. Tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0 berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan HRD Grand Hotel Jambi.
Tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada Grand Hotel di era revolusi industri 4.0 antara lain sulit mendapatkan karyawan yang berlatar belakang pendidikan jurusan perhotelan. 2. Masih rendahnya tingkat literasi teknologi pada karyawan dan kemampuan berbahasa asing karyawan sangat rendah. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, Grand Hotel Jambi setiap semester melakukan penilaian terhadap karyawan. Ada 3 aspek yang digunakan dalam penelitian antara lain kedisiplinan karyawan. Kedisiplinan yang dimaksud dimulai dari kehadiran karyawan, dilihat dari data absensi karyawan, manajemen karyawan dalam menggunakan waktu dalam bekerja, serta kebijakan setiap hari berdasarkan semangat dan motivasi dalam pekerjaan. Sikap karyawan dalam bekerja. Sikap karyawan yang dimaksud ialah sopan santun, tata krama, serta interpersonal skill yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure, yang ditetapkan oleh perusahaan. Keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Pada aspek ini, yang dinilai seperti pencapaian karyawan dalam melaksanakan tugas, keterampilan karyawan dalam melaksanakan program yang ditetapkan, serta memiliki skill tambahan yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Dalam menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0, diperlukan adanya pelatihan karena banyak yang membutuhkan karyawan dengan kualitas yang tinggi. Menurut Cheng Riton dalam Hedrial di 2017 mengatakan bahwa metode dalam pelatihan dibagi menjadi 2, yaitu on the job training. Pelatihan ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Off the job training, pelatihan ini lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. Metode on the job training. Coaching, metode one-to-one yang bertujuan agar karyawan yang mengikuti pelatihan bisa mendapatkan jawaban pertanyaannya dari instruksi seniornya. Mentoring, masih metode one-to-one di mana karyawan setingkat manajer dijadikan mentor untuk membimbing karyawan trainer. Job rotation, metode pengalihan divisi yang bertujuan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan skill baru bagi karyawan, serta menghindari kejenuhan instruksional pekerjaan. Metode pelatihan dengan membuat langkah program pelatihan yang harus dilaksanakan trainer dengan skill sesuai demonstrasi trainer. Understudy, metode pelatihan dengan menjadikan trainer sebagai asisten dari atasannya. Dengan begitu bisa menggantikan saat terjadinya kekosongan jabatan. Apprenticeship, pelatihan yang menggabungkan teori dan praktik serta digunakan pada usaha manufaktur, perdagangan, ataupun teknikal yang perlu pelatihan jangka panjang untuk membentuk tenaga profesional. Metode of the job training. Role playing, di bawah metode ini, pelatih meminta peserta untuk memainkan peran berbeda untuk menghadapi situasi yang diberikan. Itu bertujuan untuk mengembangkan wawasan mereka dengan mengakomodasikan berbagai sudut pandang, sehingga tidak hanya melatih mereka untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga menyelesaikan masalah yang berbeda. Fastball training, pelatih menggunakan peralatan atau mesin yang mirip dengan yang digunakan di tempat kerja. Peserta kemudian mempelajari metode dan prosedur untuk menggunakannya. Kuliah ruang kelas. Kuliah ruang kelas berlangsung di ruang kelas seperti kelas dan biasanya mengajari pengetahuan umum seperti administrasi atau manajemen, alih-alih aspek teknis. Disebut juga dengan metode ceramah. Studi kasus, dalam metode ini pelatih memberikan sebuah kasus aktual atau hipotesis untuk diselesaikan oleh peserta. Mereka kemudian diminta untuk menganalisis dan memberikan kesimpulan atau rekomendasi. Metode ini bertujuan untuk mengalih pemikiran orisinal peserta dan memperkuat keterampilan analisis mereka. Bagian 3.
Pendekatan manajemen dalam konteks multikultur. 1. Pemahaman tentang multikulturisme. 2. Pemahaman manajemen dalam multikultural. Multikulturisme. Akar kata multikulturisme adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal dari bahasa, perilaku, kebiasaan sampai cara suatu kelompok atau masyarakat menyelesaikan masalah. Seiring jalannya waktu dan arus globalisasi, budaya ini sendiri mengalami perubahan. Konsep multikulturisme dan persebarannya. Konsep multikulturisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Karena multikulturisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsi multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Tujuan ilmu kebudayaan: mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Lebih tanggap, memilih penglihatan yang lebih jelas, memiliki pemikiran yang lebih mendalam, serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya. Diharapkan agar mereka dapat ikut dalam pengembangan kebudayaan bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang yang luhur nilainya. Mahasiswa agar lebih mendalam dirinya sendiri sebagai manusia maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal luarnya saja, misalnya pemikiran dan perasaannya. Mahasiswa perlu mengenal perilaku diri sendiri maupun orang lain sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup. Mahasiswa perlu bersikap luwes dalam pergaulan setelah mendalami jiwa dan perasaan manusia, serta tahu masalah perilaku manusia. Mahasiswa perlu tanggap terhadap hasil budaya manusia secara lebih mendalam sehingga lebih intens terhadap masalah-masalah pemikiran, perasaan, serta perilaku manusia dan ketentuan yang menciptakannya. Kesadaran akan pola-pola nilai yang dianutnya serta bagaimana hubungan nilai-nilai ini dengan cara hidupnya sehari-hari. Kerelaan memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianutnya untuk mengetahui apakah dia secara berdiri sendiri dapat membenarkan nilai-nilai tersebut untuk diri sendiri. Keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasanya sudah dapat diterima dengan penuh tanggung jawab dan sebaliknya menolak nilai-nilai yang tidak dibenarkannya. Lebih peka dan terbuka terhadap masalah kemanusiaan dan budaya serta lebih bertanggung jawab terhadap masalah-masalah tersebut. Mengusahakan kepekaan terhadap nilai-nilai lain untuk lebih mudah menyesuaikan diri, menyadarkan manusia terhadap nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat, saling menghormati serta simpati pada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Pengertian manajemen dalam multikultural. Manajemen multikultural adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengolahan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien, sehingga organisasi penghasilan output yang tidak hanya cakap sesuai disiplin ilmu,
yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain. Pengaruh kebudayaan terhadap manajemen perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perusahaan akan membawa sesuatu yang baru dan bisa saja meninggalkan sesuatu yang lama. Dalam dunia kerja, hal tersebut merupakan hal yang esensial, yang memiliki strategi yang terkini dalam pola kerja. Demikian mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Seiring dengan berkembangnya zaman, strategi yang baru sudah pasti dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah ada dan mempunyai tingkat kesuksesan yang lebih besar dibandingkan dengan budaya yang sudah ada. Hubungan ilmu budaya dengan manajemen. Kita lihat lagi definisi manajemen menurut Mary Parker Follett. Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa, berkomunikasi, dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya sangat berperan besar pada bidang manajemen. Dengan perkembangan budaya yang sangat cepat seperti ini tentu memberi dampak besar, maka dari itu untuk memahami seni manajemen hendaklah memahami pula ilmu budaya, baik budaya sendiri maupun budaya asing, supaya kita cepat beradaptasi dalam suatu kelompok dan memudahkan proses manajemen itu sendiri. Manusia tidak dapat terlepas dari ilmu budaya, dasar dan kegiatan manajemen yang ada di sekitarnya. Semua itu dapat membuat kita bertingkah laku dan berpikir sesuai dengan penjelasan di atas. Sebuah komponen budaya tersebut dapat mempengaruhi yang terdiri dari minat pribadi, kemampuan rasa empati, serta sikap percaya agar dapat menuntut kita untuk mengolah informasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan semoga materinya dapat dimengerti dengan baik. Sekian, terima kasih.